Shalom dan selamat pagi kepada sidang Jumat Allah. Mari kita datang kepada Tuhan dan Dia akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami mohon penyertaan-Mu sepanjang acara kebaktian kami di rumah masing-masing pada hari ini. Dan berkatilah semua yang mengikuti acara kebaktian pada hari ini. Bapa, kami berdoa, seandainya ada kuasa-kuasa kegelapan tidak senang melihat kami beribadah di rumah masing-masing, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau hancurkan kuasanya, agar kami bebas untuk memuji, menyembah Engkau pada hari ini. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang mengambil bahagian pada pagi ini, baik memimpin, main music, berdoa sepakat, khususnya menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai mereka, membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan dan kami satukan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Mari yang percaya katakan, amin. Kita masuk dalam panggilan bakti yang terdapat Mazmur 145 ayat 1 hingga 5 dari besar puji-pujian kerana Quran Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak menggambungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terhingga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Sama kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-Mu yang ajaib akan dinyanyikan. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian kita yang pertama, Halabakti.
firman Tuhan. Mari kita masuk lagi seterusnya merasakan kasih Tuhan. Salam saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya sangat mengharapkan kalau kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat pada pagi ini. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan gereja bangkit di dalam kebangkitan Yesus. Tapi pada pagi ini saya mau berbicara yaitu memulihkan rencana kehidupan. Memulihkan rencana kehidupan, ada beberapa hal yang saya perlu ceritakan kepada Anda melalui firman Tuhan pada pagi ini. Yaitu yang pertama, memulihkan kehidupan ataupun memulihkan rencana kehidupan ialah rencana kita belum tentu selaras dengan rencana Tuhan. Sebab itu kita perlu dipulihkan. Yang kedua, Allah boleh mengubah rencana kita kalau kita terpisung dari rencana Allah. Dan yang ketiga, Allah memulihkan dan mengutus kita sebagaimana kehendaknya bagi kita. Dan yang keempat ialah
kita diutus oleh Tuhan, tetapi kita perlu mengetepikan ketakutan, tetapi berani karena Tuhan yang telah mengutus kita. Nah, untuk itu saya membawa saudara untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 19e. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Buka Alkitab Anda dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19e. Kalau sudah dapat, saya akan baca di sini untuk Anda, dan saya akan beberapa ayat saja yang akan saya baca dari 19 ayat ini. Saulus bertobat. Sementara itu berkubar-kubar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di sana Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat." Di dalam ayat 13, jawab Ananias kepada Tuhan, "Dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem." Di dalam ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau duduk, mau berdiri, mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan buat kami. Curahkan Roh-Mu membantu kami untuk mengerti. Kelilingi kami dengan malaikat-Mu, supaya saat ketenangan ada pada saat ini, baik di rumah ini maupun di rumah masing-masing yang sedang mendengar dan menuntun video ini. Kiranya Tuhan Engkau berbicara buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Memulihkan rencana kehidupan. Saudara yang kekasih, memulihkan rencana kehidupan. Kalau memulihkan berarti kita sudah di dalam saat yang harus dipulihkan. Jadi kalau memulihkan, ada cara Tuhan bagaimana Dia memulihkan kita. Seakan-akan yaitu seperti kilang, yang kilang itu sudah tidak boleh memproses lagi, dia harus dipulihkan. Dan dalam pemulihan itu banyak perkara yang sukar untuk dilalui. Jadi ingat saudaraku yang kekasih, ada kalanya Allah menggunakan suatu keadaan yang sukar kita terima sebagai manusia. Sukar kita terima sebagai manusia. Kadang-kala ada kalanya Tuhan menggunakan suatu keadaan itu yang kita mungkin tidak boleh terima secara manusia.
Tetapi itulah cara Tuhan memulihkan saat kita hilang daripada hadapan Allah. Contohnya, yaitu Yunus ditelan ikan besar. Tuhan tidak benci kepada Yunus, tidak. Tuhan ada rencana yang indah untuk Yunus. Karena Yunus lari daripada panggilan Tuhan, sebab itu Tuhan memulihkan dia dengan cara mengizinkan ikan besar untuk menelan dia. Paulus, sebelumnya Saulus, dia jadi buta. Bukan Tuhan, maksud Tuhan yaitu bukan dia mau supaya Saulus jadi buta dan menderita, bukan begitu. Tetapi cara yang harus Tuhan gunakan, dia mengizinkan dia buta supaya dia akan mendengar suara Tuhan. Dia dipulihkan apabila dia mendengar suara Tuhan. Selagi belum buta, dia tidak akan mendengar suara Tuhan. Jadi ada cara yang kadang-kalanya Tuhan akan gunakan yang kita tidak boleh terima, tetapi Tuhan mau memulihkan kita. Sebab rencana Allah lebih indah daripada rencana kita. Tetapi manusia ada kalanya tidak mengerti rencana yang indah itu. Sebab itu rencana kita belum tentu selaras dengan rencana Allah. Paulus, rencana awalnya ialah datang ke Damsyik dari Yerusalem dengan surat kebenaran daripada imam-imam besar, dan dia tunjukkan kepada majelis orang Yahudi yang ada di Damsyik. Tujuan awalnya ialah dia mau menganiaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di Damsyik pada ketika itu. Itu tujuan awal Paulus. Apakah Paulus salah? Bagi Paulus dia tidak salah. Saulus berpikir bahwa apa yang dia buat itu terbaik bagi Allah. Sampai pada hari ini banyak orang yang menganiaya orang-orang percaya. Dia merasa bahwa itu adalah perkara yang baik bagi dia. Itu terbaik bagi Allah. Sehingga ada yang memukul ataupun menyiksa orang-orang percaya ialah dengan nama Tuhan. Kenapa? Sebab dia merasa bahwa itulah yang terbaik yang dia lakukan untuk Allah. Apabila orang Kristen atau orang percaya itu dianiaya. Ini yang dialami oleh Paulus ketika itu. Dia pikir bahwa apa yang dia buat itu sudah adalah terbaik. Apabila dia menangkap orang Kristen, apabila dia menyiksa orang Kristen, apabila dia membunuh orang-orang percaya itu di Damsyik ketika itu, dia merasa dia sudah menang dan dia sudah memuliakan Allah. Sampai hari ini banyak orang berpikir, bukan saja orang yang belum percaya, orang Kristen sendiri melakukan suatu rencana yang bukan rencana Tuhan. Dia berpikir, oh itulah yang terbaik bagi Allah. Tetapi belum tentu itu terbaik dan selaras dengan rencana Allah. Sebab itu Paulus diubah. Allah mau mengubah rencana kita dengan pengalaman yang sukar. Ada kalanya pengalaman yang sukar itu diizinkan oleh Tuhan, diizinkan untuk mengubah kita punya rencana yang sudah terpisung jauh daripada Tuhan. Paulus jadi buta. Tuhan mengizinkan dia buta dalam 3 hari 3 malam supaya dia mendengar suara Tuhan. Ini cara yang diizinkan oleh Tuhan untuk memulihkan Paulus. Saat dia buta, dia mendengar suara Tuhan. Sebelum dia buta, dia tidak mendengar suara Tuhan. Dia mendengar suara hatinya. Banyak orang Kristen yang melakukan suatu perkara mendengar suara hati sendiri, bukan suara hati yang adalah Tuhan yang berbicara. Sebab itu, kalau kita mendengar suara hati kita, ingat bahwa kita biarkan hati kita itu dikuasai oleh rencana Tuhan, supaya Tuhan berbicara dalam rencana hati, dalam suara hati kita. Kita mendengar dia berbicara buat kita. Mendengar suara Tuhan. Dalam ayat yang keempat, pada waktu dia rebah ke tanah dan dia buta, Saulus mendengar suara Tuhan. Bukan saja dia, tetapi teman-temannya mendengar suara Tuhan.
suara Tuhan itu berbicara langsung kepada Paulus. Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat yang keempat. Mengapakah engkau menganiayakan aku? Rupanya orang yang menganiaya orang Kristen bukan menganiaya manusia, tapi menganiaya Tuhan. Orang yang menganiaya orang-orang percaya, orang yang membuat orang percaya itu sakit hati, orang yang membuat orang percaya itu disakiti ataupun dirugikan, rupanya bukan merugikan manusia, tetapi merugikan Tuhan. Dia sedang mensakiti hati Tuhan. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Apakah Saulus menganiaya Yesus? Apakah dia menganiaya Allah? Tidak. Dia menganiaya jemaat yang ada di Damsyik. Tetapi Yesus berkata, Saulus menganiaya dia, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita menganiaya atau kita merugikan atau kita mensakitkan hati orang-orang percaya, kita mensakitkan hati Allah di surga, mensakitkan hati Yesus sendiri. Sebab itu saudaraku, Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dalam bahasa aslinya, Ho Kurios. Dia menyebut Yesus itu Kurios, Tuhan atau Tuan atau Tuhan. Sebelumnya Paulus tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Sebelumnya dia tidak mengaku Yesus itu guru atau Tuan, apalagi Tuhan. Dia tidak mengaku. Dia tidak menyebut Yesus itu Tuhan. Bahkan dia menganiaya Yesus dengan menangkap dan membunuh orang Kristen. Tapi pada waktu dia buta, dia mendengar suara Tuhan dan dia menyebut Yesus Tuhan. Ho Kurios, Ho Kurios. Saya rasa pertama kali Paulus menyebut Yesus Tuhan karena dia melalui pengalaman yang sukar, yaitu dia jadi buta. Sebab itu saudaraku, ada kalanya Tuhan menggunakan hal yang sukar supaya menyadarkan orang yang melakukan kejahatan, supaya dia mengakui ketuhanan Tuhan Yesus. Allah memulihkan dan mengutus Paulus. Pada mulanya Ananias, dia takut untuk pergi menumpang tangan, sebagaimana Tuhan mengutus Ananias untuk menumpang tangan kepada Saulus supaya dia jadi pulih, matanya akan jadi pulih. Ananias takut. Dia berkata, dalam banyak orang yang saya dapat tahu bahwa tujuan Saulus datang ke sini adalah untuk membunuh orang Kristen. Saya sudah mendengar bahwa dia telah menganiaya di Yerusalem dan sekarang dia datang di sini dengan kuasa daripada imam besar untuk menangkap dan membunuh orang Kristen. Ananias berkata kepada Tuhan, tujuan orang ini adalah jahat. Ananias menolak Tuhan untuk menolak utusan Tuhan untuk dia pergi kepada Paulus. Kalau dalam segi manusia tepat, kalau dalam segi manusia Ananias betul. Sebab untuk apa menumpang tangan dengan orang yang adalah jahat, tujuan yang jahat. Tapi Tuhan ada tujuan yang indah untuk Ananias, untuk Paulus. Dia berkata, Ananias jangan takut, pergilah, tumpanglah tangan kepada Saulus. Sebab Saulus yang akan jadi Paulus, dia ada rencanaku, kata Tuhan, akan menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada raja-raja. Jadi Tuhan ada tujuan. Sebab itu Ananias, dia pergi dan dia mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada dia. Ananias pergi dan dia menumpang tangan kepada Paulus. Dan Paulus serta merta pulih dari kebutaan matanya. Dia nampak seperti selaput gugur dari matanya, kata firman Tuhan. Dia tidak lagi buta, tapi dia sudah pulih kembali. Dan bukan saja dia pulih daripada buta, tetapi buta rohani pun dipulihkan, saudara. Dua hal yang terjadi pada Paulus.
Yang sekarang ini yang tidak buta, belum tentu rohaninya tidak buta. Sebab itu perlu dipulihkan. Paulus buta secara jasmani, tetapi lebih teruk dia buta secara rohani, karena dia tidak kenal apa rencana Tuhan yang indah. Tetapi saat dia buta secara jasmani, saat itu dia berdoa 3 hari 3 malam dan berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan minum. Dan Tuhan mengutus Ananias menumpang tangan. Dengan kuasa Tuhan, Saulus jadi pulih kembali. Bukan saja pulih daripada secara jasmani, tapi pulih dalam segi rohani. Karena dia mendengar suara Tuhan dan dia dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Saudara, mari kita ketepikan ketakutan kita terhadap orang yang perlu dipulihkan. Mungkin kita takut untuk menegur saudara kita yang di dalam keadaan terpisung daripada ajaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita berani untuk menegur demi kebaikan dan supaya dia kembali kepada Tuhan. Ini adalah tugas kita, saudara. Sebab itu firman Tuhan berkata kepada Saulus, Saulus, bangun dan pergilah ke dalam kota. Karena Tuhan tahu apabila dia sudah masuk ke dalam kota Damsyik, Tuhan akan mengutus lagi Ananias untuk menyalurkan kuasa Tuhan, menyembuhkan dia secara rohani dan jasmani. Tuhan mau berbicara kepada kita, bangun dan pergilah. Bangun dan pergilah kepada apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Semua rencana kita harus selaras dengan rencana Tuhan. Bangunlah dan pergi kepada rencana Tuhan. Sebab rencana kita belum tentu selaras dengan rencana Tuhan. Sebab itu bangun dan pergi kepada rencana Tuhan. Ada kalanya Tuhan akan menggunakan suatu perkara yang sukar bagi kita terima. Tapi dalam keadaan itu Tuhan mau memulihkan kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan perkara yang sukar supaya orang Kristen yang terpisung dari kebenaran akan kembali kepada kebenaran. Apabila kita terpisung, saudara, dengarlah suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Jangan sampai Tuhan akan mengizinkan perkara yang kita sukar untuk terima, untuk memulihkan kita. Jangan tunggu Allah menggunakan hal yang sukar untuk memulihkan kita, saudara. Jangan tunggu sampai Anda sakit kalau Tuhan mengizinkan untuk supaya Anda kembali kepada Dia. Jangan sampai Anda Tuhan menggunakan peristiwa yang Anda tidak boleh terima. Saya mau berkata kepada Anda, bukan semua perkara yang sukar itu adalah dari Tuhan. Tetapi ada kalanya Tuhan akan mengizinkan supaya kita sadar bahwa kita harus selaras dengan rencana Tuhan. Pergi, bangun dan pergi kepada Tuhan. Selaraskan rencana Anda dengan rencana Tuhan. Mari kita berdiri untuk berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu. Kami tahu dan sadar bahwa seringkali kami jauh dari rencana Tuhan. Tuhan sudah menyediakan perkara yang baik dan indah untuk kami. Tetapi ada kalanya kami mendengar kepada suara kami sendiri dan bukan suara hati yang telah dipakai oleh Tuhan, yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Sebab itu, biar pada saat ini kami menerima pengampunan dan pemulihan daripada Engkau. Pulihkan kami, Tuhan. Biar kami melihat kebenaran. Biar kami mendengar suara hati kami dengan telah dikuduskan dan dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Biar suara hati kami, Tuhan akan menempatkan suara Tuhan di tempat itu, supaya kami akan dapat merasa dan mendengar suara Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, biar berkat-Mu menyertai kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sambut firman. Amin. Sebagai pujian penyambutan
cepat pada pagi ini kita jangan putus asa untuk terus berdoa supaya coronavirus ini dihentikan dengan segera. Kita berdoa untuk semua rencana jemaat supaya rencana itu selaras dengan rencana Tuhan, termasuk rencana Gereja Baptis Tawayari. Semua rencana-rencana yang kita rancangkan 2021, 2022 kita selaraskan dengan rencana Tuhan. Kita berdoa supaya apapun rencana Tuhan biar akan terjadi menurut rencana Tuhan untuk bangunan Gereja Baptis Tawayari. Kita mau berdoa untuk semua jemaat yang mungkin sakit saat ini, baik di Jemaat Gereja Baptis Sandau, Jemaat Gereja Baptis Sunduron, ataupun di Tawayari ini. Kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkannya, karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan. Kalau ada yang sakit, serahkan pada Tuhan pada saat ini. Kita jangan lupa untuk berdoa buat kestabilan politik di negara kita, supaya Tuhan turut campur tangan, supaya kemakmuran, keamanan akan berlanjutan di negara kita, dan kebebasan beragama. Kita berdoa untuk persembahan persepuluhan sebentar tadi telah kita persembahkan. Jangan lupa kita berdoa untuk negara India saat ini. Paling banyak yang telah diserang dan banyak yang tewas secara jasmani oleh coronavirus. Jadi kita berdoa untuk negara India juga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini Engkau telah mengetahui semua keadaan yang telah terjadi. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan ada rencana yang indah untuk semua umat-Mu di seluruh dunia. Tetapi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, karena Engkau memperhatikan seluruh umat-Mu, baik yang ada di Sunduron Tawayari maupun di Sandau atau di seluruh dunia. Perhatikanlah keselamatan kami terhadap COVID-19. Kiranya Bapa Engkau turun campur tangan, karena hanya Yesus berkuasa untuk menghentikan COVID-19 ini. Sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah seluruh umat-Mu di seluruh dunia, supaya kami tidak ada halangan untuk mohon belas kasihan-Mu. Hentikan dan putuskanlah penularan COVID-19 ini, supaya kehidupan dan juga ibadah seluruh dunia kepada Tuhan Yesus akan terus berlangsung, dan dunia tahu bahwa hanya Yesus berkuasa untuk menyelamatkan. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk semua rencana jemaat Tawayari, Sunduron ataupun di Sandau. Kiranya Tuhan rencana-Mu jadi. Jangan biarkan kami terpisung dari rencana-Mu Tuhan, supaya kami tidak akan melalui hal yang sukar untuk dipulihkan. Tetapi kiranya Tuhan terus menunjukkan apa rencana yang harus kami lakukan. Kami berdoa Bapa untuk rencana Gereja Baptis Tawayari, untuk bangunan gereja yang belum ada apa-apa keputusan mengenai dengan penglibatan jalan raya. Kami mohon Tuhan campur tangan kepada pihak yang berkenaan, supaya mereka akan mempertimbangkan menurut rencana Tuhan dan bukan rencana manusia. Kami mau berdoa Bapa, segala kuasa kegelapan yang mencampurinya, kami katakan semua itu dalam nama Yesus. Tapi kami mohon biar tangan Tuhan berada di dalam lingkungan setiap orang yang sedang merencanakan di dalam kerja-kerja jalan raya. Kami berdoa Bapa di surga untuk semua jemaat yang sakit, baik di Sunduron maupun di Sandau atau di Tawayari. Kalau ada yang sakit, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang berkuasa untuk menyembuhkan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Saat ini sembuhkan mereka dalam nama Yesus, supaya mereka bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk kestabilan politik di Malaysia ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan,
supaya keamanan, kemakmuran akan terus berlanjutan di negara ini, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Kebebasan beragama akan terus berlangsung supaya Injil Tuhan terus diberitakan. Kami berdoa Bapa di surga untuk keadaan yang telah terjadi di India baru-baru ini, di mana mereka banyak yang tewas oleh COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau memperhatikan segala tangisan dan penderitaan yang mereka alami. Hiburkanlah semua keluarga yang ada di sana, dan hiburkanlah semua penduduk di India. Tetapi bukalah jalan supaya mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya satu-satunya penyelamat adalah Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk persembahan persepuluhan yang sebentar tadi kami telah persembahkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, untuk menyukung di dalam pekerjaan Tuhan, memperbesarkan berita Injil di seluruh dunia. Kami berdoa, berkatilah setiap tangan yang telah mengulurkan berkat persembahan dan persepuluhan ini, supaya mereka juga akan terus menikmati kebaikan Tuhan, dan mereka terus melibatkan diri di dalam pelayanan pemberian kepada Tuhan. Yang berdoa bagi mereka yang kekurangan dan tidak dapat memberi, Tuhan jamah dan berkatilah mereka, supaya mereka juga terus dapat bersama dengan kami melibatkan diri di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tahu bahwa banyak perkara yang kami tidak dapat menyebutnya, tetapi Tuhan mengetahui dan telah menyediakan rencana yang indah untuk kami. Berkat telah disediakan oleh Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapak, karena Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.